Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua kicau mania. Kali ini kita bersama dengan Om dari Palur. Kita akan membuat dua segmen hari ini, bagaimana cara mencetak burung konslet betina dan burung konslet jantan. Oke, bagaimana cara pemilihan materi burung betina dan bagaimana cara pemilihan burung materi jantan untuk dikonsletkan. Oke, mari kita tanya bersama-sama dengan Om dari Palur. Selamat siang Om Dari. Siang, mongcok. Kita mau tanya-tanya nih tentang seputaran cara mencetak burung lakbet konslet, terutama untuk betina Om ya. Untuk betina itu cara pemilihan materi yang pertama bagaimana sih Om? Kalau betina biasanya itu awal realnya dulu, pertama itu dari fighter, dari single fighter. Betina dia singlenya lama, dari awal, mulai dari PAUD single. Kalau dia sudah gacor, main mandi full kodong, jemur, paling ya kira-kira hangat-hangat aja 15 menit sampai 20 menit, habis itu kodong lagi gitu. Hariannya seperti itu? Hariannya gitu. Saya biasanya kalau nyetak konslet betina itu keber di mandi malam dulu. Oh, aja di mandi malam masih ya, rutin ya. Selama dia masih factor, mandi malam wajib. Mandi malam wajib. Karena buat naikin durasi, buat nambah durasi biasanya dia munculin sifat faktornya dulu. Oke. Nah, kalau untuk pakan itu gimana Om? Untuk pakan ya, pakan polos, pakan racikan Om sendiri, atau pakan warungan yang bisa kalau dijual? saya pribadi sih notabene pakannya kenceng. Pakan kenceng ya? Ya, pakan kenceng karena saya pakan punya pribadi saya itu kenceng gitu. Jadi saya pulin, saya nggak pernah main kiloan dari dulu. Kalau untuk jagung wajib betina juga? Jagung saya biasanya 2 hari sekali. Jagung 2 hari sekali. Kalau jagung itu relatif tergantung dari burungnya. Kalau ada yang senang kangkung ya saya kasih kangkung. Kalau ada yang senang jagung. Intinya kalau proses tahap penggacoran semaunya dia dulu. Kalau dalam tahap penggacoran ya. Nanti kalau misalnya udah gacor, udah istilahnya udah enak, tinggal baru pulling jagung. Karena prosesnya kalau konslet ya biasanya ya dominan wajib jagung. Kalau konslet wajib jagung. Nah, kalau untuk harian itu pagi hari mandi jemur wajib atau gimana? Kalau dasar pemilihan bahan pertama ya mandinya malam dulu. Mandinya malam dulu. Berarti untuk mandi pagi enggak dulu ya? Enggak. Pokoknya intinya kalau dia mandi malam tiap hari, kita habis mandi malam selesai kita kasih vitamin, mendongkrak karakternya dia sama pakan. Oh, vitamin itu ada ya? Dikasih vitamin juga? Saya pakai. Karena saya ini hitungannya burung dipaksa konslet, dipaksa gacor. Kalau kita ngikutin pemain-pemain dulu, istilahnya saya pribadi main dulu gitu, belum ada ilmunya, saya juga belum vitamin jual pakan. Saya biasanya dulu masih ya nggak pakai gitu-gituan gitu, cuma prosesnya lama, bisa 2 tahun. Kalau untuk cetak betina ini membutuhkan waktu berapa lama sih Om? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau? Balik lagi tergantung rezeki. Kalau saya prinsipnya yang penting burung prestasi dulu jalan di lapangan. Oke, untuk pemilihan materi seperti itu ya? Kalau pribadi saya nyetak konslet betina itu lebih sulit daripada nyetak jantan. Berarti burung wajib single apa wajib diuntul? Kalau saya sih, jadi prosesnya pertama tuh gacor dulu. Berarti disinggelin? Single mandi malam. Tiap hari itu dibuka 1 jam. Dia kalau mandi nggak mandi, dia bocor nggak bocor, kodong lagi hariannya. Kalau sampai itu udah proses dia udah bocor, dibuka, baru pelan-pelan saya pasangin. Gitu. Berarti setelah gacor baru dipasangin? Setelah dipasangin, jadi intinya kalau buat betina nih ya. Iya. Kalau betina itu biasanya 2 minggu itu udah gacor burung, udah pakai main full kodong, main mandi malam. Nah, kalau udah ada pasangannya, saya rubah metode perawatan dirubah berarti ya setelah burung dipasangkan.
biasanya pagi mandi, terus jemur kenceng. Jemur kenceng. Jemur kenceng itu 1 jam, 2 jam atau 3 jam? Tergantung dari burungnya kuatnya. Ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam bahkan. Tergantung dari burungnya sendiri. Nah kalau burung udah gacor, udah dipasangin gacor, itu kita sekolahin digantang tiap hari atau nunggu dia ngedouble dulu baru kita gantang? Kalau saya sih biasanya kalau itu saya bawa, yang penting burung udah di rumah kira-kira udah enak, udah keluar durasi panjang, jedanya juga udah rapet, harus saya bawa. Karena prinsipnya konslet itu jadinya tetap di lapangan ya. Karena saya paksain jadinya di lapangan. Jadi kalau misalnya sekedar gacor di rumah itu belum tentu ngunci ya? Belum ya, mesti wajib kita ke lapangan gitu ya. Karena nyetak konslet itu yang mahalnya itu settingan lapangan ya. Settingan lapangan ya. Nah untuk Om Dery sendiri tuh untuk betina yang udah jadi tuh berapa sih? Yang udah di luaran gitu, yang udah laku atau gimana gitu? Relatif ya, soalnya kalau konslet itu bicara balik lagi ke relatif sama grade-nya. Grade-nya, betul. Biasanya saya ngejual dari harga ya 12 sampai 40 pernah ada. Ya relatif, jadi ya ketemunya kalau kita ngikutin pasaran aja gitu. Oke. Nah kalau misalnya jantan dan betina lebih sulit betina berarti ya? Lebih sulit? Pasti lebih sulit. Nah kalau betina itu sama nggak sih kayak jantan, misalnya kita harus ganti-ganti pasangan, harus cari sini nggak cocok cari lagi gitu atau gimana? Dasarnya nyetak konslet memang begitu. Kalau saya kan saya paksain konslet. Kalau orang dulu kan digacorin dulu lama 2 tahun dia sendiri, akhirnya ketemu pasangan terus mati pasangnya atau lepas atau dijual itu bla bla baru itu udah metode itu udah tinggalan zaman. Pernah nggak sih bikin burung betina konslet terus kita udah capek nih gonta ganti nggak ngunci atau misalnya burung nggak mau sama jantan misalnya gitu, ada nggak? Pernah ngalamin nggak? Saya kalau ya intinya kalau nyetak konslet betina tuh lebih sabar daripada jantan. Harus lebih sabar. Karena prinsipnya kita masukin jantan, asal masukin jantan bawa ke lapangan, detail, bocor, istilahnya enak, bocor gitu ya, patenin sama itu. Kalau dia kurang enak ya ganti. Nah kalau tahap di sekolahin di gantangan itu sama, relatif juga waktunya, tergantung si burung juga. Misalnya pakai target ini sebulan harus ngunci nih, 2 minggu harus ngunci nih gitu. Kalau notabene burung di rumah sudah konslet, paling lama ya sebulan ya. Jadi Oke, biasanya kalau teman-teman IP kicau ini biasanya suka nanya kan gitu, susah nggak sih bikin konslet? Menurut sendiri gimana? Ya balik lagi ke rezeki ya. Balik lagi ke rezeki. Kita punya materi pemilihannya memang harus jeli secara kita ngeliat materi juga harus jeli gitu. Oh ini burung ada bakat, kita yakin pasti kita harus ngeluarin modal. Nah kadang-kadang istilahnya yang nggak sabar buat pemula gitu, buat istilahnya mereka punya, makanya sering di postingan gitu, istilahnya bahan ini burung ada karakternya, saya ambil, saya proses 4-5 bulan atau 2 sampai 6 bulan lah. Kalau udah maksimal di 6 bulan ya berarti itu burung bukan rezeki saya. Betul. Gitu. Materi utama yang dicari untuk betina itu durasi atau gimana Om? Yang jelas durasi dulu ya. Kan ada tuh misalnya yang penting burung jalan lapangan mau durasi 20, 15, 20, 30 gitu. Yang penting burung jalan lapangan. Dan ada juga yang misalnya gini, minimal kalau kata orang minimal 1 menit nih durasi minimal. Kalau saya yang notabene istilahnya kita udah pernah gitu yang nyetak betina, saya lebih seneng betina yang fighter ngotot ya. Fighter ngotot. Nah kalau dia sudah mulai cuek, dia larinya konsletnya grade A gitu indah. Tapi kalau yang katanya meremelek, ngeriwit, sulit buat jadi konslet. Nah kalau kita bicara ke grade nih Om, kalau grade itu kan bicara kualitas burung itu sendiri ya, dari volume, durasi gitu kan. Misalnya kalau
yang grade A itu materinya berarti burung yang faktornya ngotot betina itu bisa dikategorikan grade A. Ya balik lagi, kalau saya milih bahan memang harus faktor, durasi, volumenya tembus gitu. Itu. Ya karena memang di lapangan tuh harus tebel ya volume ya gitu. Nanti dia gonta-ganti pasangan ketemu, ya rezeki saya ya insya Allah. Nah bisa kalau yang udah banyak di gantangan atau di channel-channel yang lain tuh misalnya kayak burung-burung konsep mangap. Faktor mangap itu faktor karena kasih pakan atau faktor apa sih misalnya yang misalnya yang suara-suara begitu-gitu tuh yang mangap-mangap gitu. Kalau saya bilang itu kategorinya grade apa itu paling begitu yang mangap-mangap gitu? Susah sih kalau ngomong itu ya. Balik lagi karena konslet ini istilahnya selera, taste-nya rasanya beda. Selera orang masing-masing ya. Gitu. Pengennya yang gimana gitu kan. Ada yang seneng waletan, yang mangap-mangap, yang nadanya waletan seneng ada yang lagi seneng balik lagi istilahnya nada standar, karena kepengennya orang nyari nada-nada standar, volume dapat. Enggak, ada juga yang tipis. Ada dia bisa nyolong-nyolong main di fighter gitu. Istilahnya bisa nyelip-nyelipin di fighter. Sebenarnya pemikirannya akarannya situ, makanya orang nyari nadanya yang standar tuh larinya ke situ gitu. Benar-benar. Buat main IOI gede biasanya ya dimainin di kelas fighter. Kalau burungnya istilahnya kualitasnya masih biasa-biasa dari jeda lama ya dia main di kelas fighter. Nah untuk saat ini betina ada berapa yang jadi nih? Untuk saat ini ya di Om sendiri itu ada berapa sih? Betina itu ada 2. Sekarang stok lagi tipis nih. Jantan ada 3. Stok lagi tipis ini. Iya. Ngeri kali ya. Karena kemarin ini saya jujur, kalau saya sering nyari di postingan. Bahan istilahnya yang keluar dobelan saya serak gitu. Saya lihat, saya ambil gitu. Jadi kita juga nggak notabene istilahnya nyetak dari nol dari baby. Nah itu lama, buat komersil lama ya benar-benar. Yang kita nggak kan, karena saya kan memang prinsipnya jualan nyetak ya. Jadi jual kunci, jualan nyetak jadi jual. Kemarin sore baru laku 1. Itu kemana tuh kirimnya? Itu jauh ya? Cibitung ya. Alhamdulillah pelanggan juga banyak. Sulawesi ada di 4, Kalimantan 3 orang. Kayaknya kalau di Jabodetabek udah banyak. Jadi buat teman-teman Cicau kalau mau kira-kira mau belajar untuk mencetak burung konslet, ya kan? Yang pertama pilihlah materi betina yang faktor total ya, ngotot, yang bukan dijuji ya atau yang ngering. Minimal duduk manis, faktor itu bisa jadi bahan kita mencetak konslet. Tapi ingat, butuh kekonsistenan, burung butuh vitamin, burung butuh rawatan yang baik agar burung bisa menjadi konslet. Apa sih itu konslet menurut Om Berry? Kalau konslet itu dia udah no respon 1. Terus nadanya juga ya, lagu yang dibawain juga beda. Sudah ada suara dalam dari perut gitu. Terus juga dari jeda juga sudah beda. Gitu. Karena dia emang notabene konslet itu kan dia pasti rata-rata kehilangan pasangan, dia nangis. Bunyi kayak jadi konslet gitu. Nah, untuk fenomena yang banyak terjadi di teman-teman lakbet ini, terutama ada yang burung nggak keurus, konslet ada yang burung ya dicuekin, cuma dikasih makan minum aja dan diampar jagung sama kangkung sama bayam. Jadi itu biasanya kebetulan apa gimana sih? Kayak gitu. Jadi balik lagi, konslet itu ada 2 faktor kalau menurut saya pribadi ya. Kita paksa konslet alami gitu. Kalau kita paksa konslet tuh pagi kita mandi, jemur, terus ya di pakannya dikasih yang suplemen istilahnya yang pendongkrak supaya dia keluar dari gatornya, jejaknya. Jadi sama burung ini sama halnya kalau orang kayak mau nyanyi ya. Kalau mau nyanyinya bagus, suaranya bagus kan kita butuh
butuh rawatan multivitamin yang baik untuk pita suara kita gitu kan, rawatan yang baik, pola makan yang baik kan begitu. Jadi kalau semua nggak dijaga kan percuma kan. Iya, ini balik lagi ke istilahnya banyak orang yang konsep di luar sana banyak. Ya mereka pakai vitamin, pakai pakan kenceng banyak, tapi notabene ya kalau saya pribadi ya memang nyata konsep harus makan kenceng gitu. Iya. Nggak ada yang kecuali mereka pakai kiloan. Nah itu burung jagungnya semaunya aja ngasih digeletakin, jadi pasangannya mati lah. Apa istilahnya dia nelor tapi nggak jadi. Akhirnya konslet, si jantannya konslet, ada macam-macam. Ada ya, banyak faktor ya. Banyak. Tapi biasanya kalau yang mau cepet, kalau cepet tuh berarti harus kita paksakan jadi konslet ya. Kalau kita nunggu konslet, berarti lama gitu kan. Lama. Oke. Kalau saya emang dasarnya emang komersil sih. Iya. Kan buat jual lagi nyetak jadi jual. Makanya orang-orang kadang-kadang suka heran gitu kok jadi lagi. Saya sendiri notabene sendiri juga nggak pernah yang menutup kemungkinan kalau di lapangan ada bahan-bahan enak gitu kan. Ya kita ambil. Iya. Istilahnya bahannya jadi kira-kira murah gitu. Kalau di lapangan kita lagi gantang melihat bahan gitu ada bagus, kira-kira ini bisa diolah. Ya kita ambil. Ada juga bahan di postingan terus kita ambil. Jadi kalau kayak banyak orang bilang itu, gue nyetak air dari nol, kita beli ombyokan, mungkin nggak sih jadi gitu? Oh mungkin ya. Ada mungkin beberapa ya. Ada mungkin itu ada. Ada rezeki, balik lagi ke rezeki. Benar. Tapi kadang juga ada teman-teman yang karena mungkin kepengenan punya burung konslet, gua cetak dari nol nih, gue beli misalnya bahan dari itu, dari ombyokan. Ini aja biar nggak ngurus suara ya. Enggak apa burungnya di dalam sini enggak apa-apa boleh. Terus biasanya kan terlalu lama karena pengen punya konslet. Belilah, karena mungkin budget buat beli yang jadi nggak kuat, biasanya kan berharap ada gue beli burung nih, gue rawat, yang penting mudah-mudahan konslet kan, mudah-mudahan. Ada yang mungkin rezekinya jadi, ada yang enggak, mungkin lebih lama kan begitu. Sebenarnya balik lagi ke faktor rezeki ya, itu ya. Saya juga, tapi kalau kita belinya nyetaknya cuma satu, pasti bakal kecewa. Oh iya, nggak mungkin juga gitu kan. Kalau saya istilahnya, saya ada burung di koloni gitu ya. Ini burung dari bekas babynya prestasi atau bekas dewasanya prestasi gitu. Terus tiba-tiba lagi mantap, udah saya cuekin aja. Yang penting saya proses pagi, mandi, jemur gitu kan. Ya saya yang penting yakin lah. Jadi ada beberapa burung, misalkan 10 gitu kita proses kan. Alhamdulillahnya salah satunya ada yang jadi. Iya, biasanya kalau yang belum ada, yang udah basicnya udah ada karakternya, ya nanti jadinya bisa jadi, cuman kita nggak tahu jadinya apa. Ya. Berarti butuh waktu yang lama ya. Iya. Makanya kalau nyetak konsep cuma satu gitu, mustahil. Dia bukannya mustahil, cuman banyak kecewanya. Banyak kecewanya ya. Oke, mungkin untuk cara rawatan, pemilihan materi untuk ingin teman-teman mencetak lakbet betina dari factor, terus pengennya konslet, karena sekarang konslet lagi rame ya gitu loh. Konslet lagi rame, mungkin teman-teman kepengen punya burung konslet, utamakan pemilihan materi, terus perawatan yang konsisten, multivitamin, dan pakan yang menunjang gitu. Bukan begitu Om Dery? Ya. Oke, mungkin untuk cara rawatan burung dari factor ke konslet mungkin cukup sekian buat teman-teman, mudah-mudahan paham. Sampai di sini. Oke, kita dari Kicau bersama Om Dery Palur. Selamat siang, terima kasih.